Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan saya Alia Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Izinkan saya memaparkan aksi nyata 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Alia Rahmawati, CGP Angkatan 6 tahun 2022. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak berkewajiban untuk memaparkan, mengimbaskan dari pembelajaran selama mengikuti kegiatan CGP. Untuk saat ini, saya akan membahas tentang budaya positif. Di sini kita akan mengetahui tentang konsep utama budaya positif, di mana ada 7 eh, konsep yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua ada keyakinan kelas, yang ketiga ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kita perlu juga tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, karena hal ini sangat perlu diketahui sebagai pokok dasarnya. Kemudian yang kelima ada teori motivasi, dan yang keenam ada 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi itu sendiri. Nah, di sini Ibu Bapak kita perlu tahu poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana paradigma baru ini kita berorientasi pada penguatan kompetensi. Nah, untuk penguatan kompetensi di sini kita melakukan pembelajaran melalui intrakurikuler maupun kurikuler dan ekstrakurikuler, di mana pastinya akan mendasarkan pada karakter dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, di sini akan ada perubahan cara pandang dalam belajar supaya pembelajaran tersebut lebih bermakna. Berikutnya, berbicara tentang disiplin. Nah, pada kolom ini kita tahu runtutan dari disiplin diri, kemudian apa itu makna disiplin, dan bagaimana motivasi intrinsiknya. Karena kita tahu bahwa kata disiplin ini sangat berhubungan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan, dan cenderung hal ini sangat membuat si peserta didik maupun berada pada posisi guru pasti ada timbul ketidaknyamanan apabila terjadi ketidakdisiplinan. Karena dengan seseorang akan bergali potensinya pada sebuah tujuan yang mulia, yang berharga dan bermakna, maka akan terbentuk disiplin yang positif. Begitu juga apabila kita punya pemikiran bahwa apabila kita menjumpai siswa masih saja tetap melakukan pelanggaran, kemudian sudah mendapatkan hukuman, apakah dia akan tetap melanggar lagi? Karena dengan dengan disiplin yang positif ini, apakah mampu mengubah pemikiran atau perilaku siswa yang sudah dilabeli, wah anak ini kurang tepat, anak ini bersikap kurang sesuai. Nah, dengan kita memberlakukan atau mengarahkan pada disiplin positif, di sini kita akan bisa merefleksikan diri. Tidak hanya fokus pada kesalahan, kita mengetahui apa sih sebenarnya latar belakang dari siswa tersebut. Kemudian di sini kita membantu siswa untuk menemukan sebenarnya mengapa sih siswa itu perlu disiplin. Dan di sini pula kita akan bisa membangun kesadaran murid, kemudian bisa menelusuri kesalahan yang dia lakukan karena menjadi sebuah pelanggaran. Kemudian di sini kita membahas keinginan siswa itu sebenarnya apa yang dia inginkan pada sebuah proses atau sistem. Dan terakhir, di sini kita bisa membantunya untuk berubah dalam artian mematuhi peraturan, memaknai sebuah aturan. Berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal.
Di sini kita tahu bahwa nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia, di mana setiap individu pasti ingin mencapainya. Seorang tokoh Diana mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan ini diyakini oleh seseorang, maka akan terbangunlah motivasi intrinsik dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi adanya penguatan dari dalam diri siswa ataupun guru tersebut. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila sebagai salah satu nilai-nilai kebajikan universal terdapat 5. Benar begitu ya, Ibu Bapak? Ini yang pertama, beriman pada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada sikap mandiri, dan bernalar kritis, berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah gotong royong. Berikutnya ada kreatif, ada 6 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada teori motivasi. Di sini ada 3 hal terkait dengan teori motivasi. Ada hukuman yang kita bahas pertama, di mana hal ini akan memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dengan pemikiran bahwa apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, karena hal ini akan bersifat memotivasi secara eksternal. Kemudian berbicara tentang penghargaan. Nah, penghargaan di sini merupakan motivasi perilakunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan itu pula termasuk dari motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan, di mana motivasi perilakunya untuk nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, tersebut termasuk dari motivasi internal. Contohnya, apakah akan apakah saya seperti ini jika saya akan melakukan begini? Nah, seperti itu. Berikutnya di sini kita akan berbicara tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, dengan kita tahu adanya keyakinan kelas, murid atau siswa perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya bahwa peraturan yang dibuat, nilai-nilai kebajikan di dalam sebuah peraturan tersebut. Seperti contoh pada gambar di sini, saya menyampaikan kepada siswa jumlah jam mata pelajarannya, kemudian bagaimana berapa jumlahnya, kemudian bagaimana sistemnya, kemudian apa saja yang akan menjadi catatan untuk proses pembelajaran. Nah, dengan keyakinan kelas ini memang terkadang ada berwujud abstrak lebih dari sebuah peraturan. Kemudian di sini pernyataan-pernyataannya pun juga bersifat universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, dan memang hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga hal ini akan mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelas. Begitu juga bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Maka dari itu, semua warga kelas di sini ikut berkontribusi pada pembuatan keyakinan. Jadi, semacam kita berdiskusi, berdialog dengan siswa. Berikutnya juga yang perlu kita ketahui tentang keyakinan kelas adalah peninjauan. Apakah keyakinan kelas itu perlu dibenahi ataukah ada perubahan, dikurangi ataukah ditambahkan. Berikutnya membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada diagram tersebut kita bisa tahu bahwa dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri di sini, karena setiap tindakan manusia di sini pasti akan mempunyai tujuan tertentu. Dan apa yang dilakukan merupakan usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Baik Ibu Bapak, kita melanjutkan pada restitusi. Nah, perlu diketahui bahwa restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi di mana siswa akan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa bergabung kembali pada kelompok dengan karakter yang jauh lebih kuat. Nah, seperti ini bentuk segitiga restitusi, dan kita tahu bahwa restitusi ini merupakan proses kolaboratif
yang mengajak atau mengajarkan siswa untuk mencari solusi bagi masalah mereka, membantu mereka untuk berpikir bahwa menjadi seperti apakah nantinya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol untuk restitusi. Yang pertama ada penghukum, kemudian berikutnya ada pemberi rasa bersalah, ada teman, manajer, dan satu lagi yang mungkin terlewat saya tuliskan yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini masing-masing keadaan akan mempunyai ciri tertentu. Contohnya untuk penghukum. Kata penghukum memang cenderung lebih negatif karena di sini kita terlihat adanya perubahan fisik dalam artian nada suara yang lebih tinggi, kemudian dari sorot aura, tatapan mata seperti itu, kemudian pembuat rasa bersalah di sini lebih mengedepankan pada kalimat yang cenderung halus, memelas, sedih, tapi juga akan memberikan efek pada siswa itu siswa jadi merasa bersalah, kemudian merasakan siswa tersebut tidak bisa memberikan rasa bahagia pada orang lain. Berikutnya untuk teman. Nah, di sini akan mempunyai ciri-ciri nada suaranya itu jauh lebih ramah. Kemudian ada sedikit canda tawa, kemudian ada senyum yang jenaka. Nah, di sini siswa akan jauh lebih bisa menerima, lebih merasa senang. Kemudian memang pada negatifnya adalah di sini siswa jadi lebih tergantung pada guru. Dan bila ada masalah, tentunya dia hanya mengandalkan guru itu. Sedangkan untuk pemantau, karena ketidaktelitian saya menuliskan PPT, jadi untuk pemantau hanya saya sampaikan secara lisan ya. Di sini pemantau itu dia suaranya, posisi nada suaranya itu jauh lebih datar. Dan bahasa tubuhnya pun lebih ke formal. Jadi berbeda dengan teman tadi. Nah, di sini nantinya siswa itu akan lebih memahami konsekuensi apa yang sudah mereka lakukan dan di sini guru tidak perlu menunjukkan rasa ekspresi emosional yang berlebihan dan yang akan makin membuat merasa bersalah. Dan yang terakhir sebagai manajer, di mana suaranya untuk manajer ini itu lebih ke suara yang tulus, kemudian bahasa tubuh yang tidak kaku dan lebih pendekatan pada siswa. Karena di sini seorang manajer pasti akan mengembalikan proses tanggung jawab bagaimana nantinya untuk proses solusinya dan kita bisa mengetahui latar belakang masalah sampai terjadinya kesalahan itu. Dan kita tahu bahwa restitusi ini merupakan proses kolaborasi di mana mengajarkan siswa untuk mencari solusinya dari masalah tersebut dan membantu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan akan mengimbaskan seperti apa. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa dari kelima item tersebut, Ibu Bapak, tepatnya bagaimana menurut jenengan semua sebagai guru dari kelima kegiatan, dari 5 posisi tadi? Nah, memang tepatnya kita sebagai posisi manajer ya di sini. Mengapa demikian? Karena di sini kita lebih bisa mendorong siswa, mengarahkan siswa dan membimbing siswa untuk mampu menjadi pribadi yang mandiri. Jadi tanpa perlu emosional atau nada yang tinggi, raut wajah yang auto berbeda seperti itu ya. Nah, di sini akan menimbulkan rasa nyaman, rasa aman dan siswa tersebut tahu bahwa sikap atau perilakunya itu kurang tepat dan mereka mampu bertanggung jawab, mampu adanya sebuah perubahan dari ketidaktahuan atau sengaja mengabaikan untuk jadi lebih patuh atau mengikuti dari peraturan itu. Secara otomatis lingkungan pembelajaran akan jauh lebih aman, nyaman, dan membawa dampak yang positif tentunya. Berikutnya, maaf kembali lagi tentang segitiga restitusi, di mana kita tahu pada akhirnya adalah segitiga restitusi ini akan membawa 3 hal. Yang pertama, adanya penstabilan identitas, di mana nantinya semua pihak, baik guru maupun siswa, akan melakukan hal yang terbaik.
maka kondisinya akan tetap stabil. Dan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, karena setiap perilaku itu pasti akan punya latar belakang atau alasannya. Dan yang terakhir adalah di sini kita akan memiliki motivasi secara internal. Oh, ternyata kalau misalnya saya begini, maka nanti akan efeknya begini. Wah, kayaknya saya kurang tepat deh kalau misalnya saya berperilaku atau bersikap seperti ini. Berikutnya, kita juga perlu tahu adanya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, kita baca pada tabel, kalau misalnya dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan, contohnya, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, untuk restitusinya, ya restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, baik Ibu Bapak, paparan singkat dari saya, besar harapan ini kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk menuju pelajar yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama, karena ini semua akan berubah apabila kita seluruh warga sekolah ikut bertanggung jawab. Tidak hanya kami sebagai guru ataupun pendidik, tapi tenaga kependidikan semuanya pun juga ikut bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf untuk sharing kita bisa ada di luar Zoom, karena ini semua adalah dinamis perubahannya, dan harapan besar ini akan mampu mengubah dari langkah yang kecil untuk tujuan yang besar. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata 1.4. Mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa perubahan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.